Disempatkan dulu ganti oli sebelum berangkat. ya, sebelum berangkat. Nanti mesin jadi kinerjanya lebih ekstra Pak. Mesin cepat panas. Ini kalau keluar kota atau kemana amannya kita harus mencadangkan oli Pak. Ya, ini kondisi mesin yang terdapat kebocoran di bagian depan kanan, tepatnya di bagian cover samping. Puli-puli kalau water pump itu juga bisa dominan bunyi. Itu juga bisa buat kasar? Ya, bisa banget Pak itu. Kasarnya itu kalau dikopling bilang, kalau dilepas bunyi. Alternator bisa, steering juga bisa. Steering. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat AHPedia dimanapun berada. Kembali dari kota Yogyakarta, tepatnya di Sleman, tidak jauh dari Terminal Jombor. Kali ini kita akan membuat konten yang bermanfaat buat perawatan kendaraan, baik itu mobil injeksi, non injeksi, diesel, dan bensin. Nah, bagaimana? Apa yang mau kita bahas? Mudah-mudahan bermanfaat ya. Baik, kita cari ada Mas Anang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Anang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang Pak Taufik. Siang, bisa dibantu? Mas Anang. Bisa dibantu, siap. Kita akan mencari bantuan. Siap Pak. Mas Anang. Ya. Ini lagi ngerjain mobil Serena C26 ya? Iya Pak, benar. Oke. Baik, pertanyaannya gini Mas Anang. Iya Pak. Kadang kan kita merasa mobil kita itu kurang bertenaga. Iya. Terus suaranya mulai kasar dibanding bulan-bulan sebelumnya. Nah, betul Pak. apa yang menjadi pokok yang harus kita cek apabila mesin itu sudah mulai kasar? Oke Pak. Ini saya jawab sepengetahuan saja Pak. Oke, sepengalaman ya. Ya, pengalaman saya. Perbedaan antara setelah ganti oli mesin sama ketika belum ganti oli? Belum ganti oli. Oke. Oh iya. Kalau dari pengalaman saya ketika saya di bidangnya ini Pak. Kalau penggantian oli mesin di saat baru itu, memang mobil terasa enak Pak. Terus kalau yang udah dipakai beribu-ribu kilometer itu akan terasa beda karena kualitas dan penggunaannya udah jauh Pak. Selama penggunaan oli itu kan ada saat dimana mesin panas. Nah, mesin panas itu kan pasti ada penguapan Pak. Nah, dari uapan itu mesti kadar oli berbeda Pak. Ya. Gitu. Kadar oli menurun sama kekentalan oli itu kekentalan tidak, ya? Kekentalan oli itu sudah tidak sama. Nah, maka jadi dia lebih kental atau lebih ini? Jadi makin ringan atau makin encer? Sebetulnya ini Pak, kalau kekentalan itu tetap sama. Tapi ketika dia melebihi batas ini penggunaannya Pak, dia akan semakin menurun kadar olinya yang sifatnya itu untuk melumasi. Deterjen itu akan menurun. Nah, sehingga kalau penguapan itu dia malah akan menjadi kerak Pak, yang menempel. Itu terbukti ketika ada mobil yang telat ganti oli. Itu kan mesti ada temuan oil slack Pak. Nah, di situ kan berlumpur ya. Ya, itu kan rata-rata penggantian oli itu kan telat. Ya. Penyebab kasar di mesin, ada suara mesin yang kasar, itu salah satunya adalah belum ganti oli. Ya, belum ganti oli setelah waktunya tercapai Pak. Ya. Setelah tapi waktu tercapai. Ya, kalau mobil udah ganti oli tapi olinya terasa masih kasar, itu nanti dicek dulu Pak. Kita biasanya kalau di KM berapa, umpamanya ini Pak, 5.000. Ya, 5.000 udah ganti oli. Tapi mesinnya masih kasar. Nah, dicek lagi Pak, penggunaan sehariannya apa. Nanti kalau penggunaan berlebih itu kan kilometernya akan semakin tinggi Pak. Nah, dari situ kita dijaga sama SA olinya aja, SAE olinya itu. Kekentalan? Ya, kekentalannya itu. Nanti kalau kilometernya tinggi, itu bisa menyesuaikan sama SAE yang lebih kental Pak. Berarti oli mobil itu mempengaruhi suara kasar yang bunyi pada mesin? Ya. Kalau salah penggunaan? Ya, sebenarnya ini Pak, selagi oli itu masih terjaga, baru ya Pak, sama kadar olinya cukup, itu nggak masalah Pak. Kan kalau
mesin hidup itu kan pasti ada gesekan di sekernya, Pak. Ya, betul. Itu setelah penggunaan lama itu kan pasti ada keausan juga. Nah, kan nggak mungkin terus selamanya ada di mesin ini tetap Ada prima, ausnya tetap lah ya. halus, nggak mungkin. Pasti ada perubahan, Pak. Oke. Nah, dari perubahan itu kita bisa menyeimbangi Menyeimbangkan dengan menyeimbangkan oli ya. dengan oli yang Lebih lebih kental sedikit. lebih kental lagi. Ya, lebih kental lagi kalau kilometernya udah tinggi, Pak. Oke, berapa kilometer sih yang dimaksud yang kilometer tinggi pada sebuah mesin sehingga kita harus menyesuaikan oli yang Olinya. dipakai? Kalau rata-rata sih penggunaan 1 tahun apa 2 tahun itu kan naiknya 20.000, Pak. Jadi kemungkinan mesin itu akan berbeda suara atau berisiknya mesin itu. Itu kemungkinan di kilometer 100 ribuan, Pak. 100 Atau ribu ke atas. 5 tahun. 5 tahun tahun. pemakaian. Ya. Oh, 5 tahun pemakaian 100.000 ya. Ya, 100.000. Oke. Nah, ada nggak mobil yang sudah beratus ribu lebih sampai Ya. mungkin 200 lebih, tapi suaranya masih tetap halus? Kemungkinan masih ada. Kemungkinan masih Ya, ada. Kemungkinan masih ada, tetapi paling penggunaan itu jarang keluar kota atau penggunaan yang jauh-jauh, Pak. Jadi ada efeknya ya? Ya, karena penggunaan sekali pemakaian jauh sama penggunaan Sering. cuma dalam kota dalam sering kota. itu pasti akan berbeda, Pak. Jadi yang mana yang bagus? Ya. Kalau untuk pemakaian sehingga mobil kita itu tetap halus suaranya yang mana? Ya. Yang luar Kalau- kota atau dalam kota? Kalau menurut saya Ya. di dalam kota Nah, selagi pemakaian normal normal, sama ganti oli. ya ganti oli tetap di kilometernya yang Dijaga, disarankan oleh bengkel Ya. itu tetap aman sih, Pak. Ya. Beda lagi kalau ke luar kota. Seumpama ini kita mau pakai dari Jogja ke Jakarta. Oke. Itu kan jaraknya nggak dekat banget, Pak. Ya. Sementara penggantian oli itu udah hampir mendekati. Ya. Seumpama udah jalan 4.000 dari Oke. 5.000 km. Oke. Ada baiknya jika nanti kalau penggantian oli itu Sampai Jakarta ganti oli enggak. Jadi disempatkan dulu ganti oli. sebelum berangkat. Ya, sebelum berangkat. Kita intinya menjaga kualitas mobil dengan keadaan oli yang baru, Yang terbaik. Ya, Oh, yang yang terbaru posisi sama baru. baik gitu. Oh. Betul, Pak. Ini lah, agak grogi nih, Pak. Baru pertama shooting ini udah. Tapi dia biasanya main di belakang ya. Pemain back. Nah, baik. Kalau tadi kan ada suara-suara kasar yang ada dalam mesin. Iya, Pak. Oke, kita merasa mungkin belum ganti oli atau saatnya ganti oli. Ya. Ya kan? Ada nggak tiba-tiba kita kan merasa suara mesin masih jadi kasar, tetapi kilometer sebenarnya Ya. itu masih jauh dari harus ganti. Belum mendekati. Iya, itu gimana? Kalau yang kemarin-kemarin dibahas Mardi, Ya. itu kan kualitas oli sama penentuan bulannya, sama penentuan kilometernya pasti ada ini, Pak. Ada patokannya. Jadi semakin dia mendekati bulan atau semakin dia mendekati kilometer, pasti ada penggantiannya. Oke. Nah, ketika kilometer Belum sudah tercapai. tercapai, tapi bulan belum tercapai, Iya. ada baiknya ganti dahulu. Tapi Oke. ketika bulan sudah tercapai tapi kilometer belum tercapai, baiknya juga diganti, Pak. Nah. Karena kan itu salah satu merawat kualitas oli. Betul. Yang nyatanya juga yang berfungsi sebagai intinya mobil itu adalah di bagian mesin, Pak. Iya. Nah, tadi pertanyaannya apabila Ya. belum tercapai, tapi ada suara kasar, itu apakah masih dari oli atau dari yang lain? Kalau mesin kasar itu bisa dari suara lain juga bisa, Pak. Karena kan mesin itu dibagi menjadi dua, Pak, antara mesin menghubungkan transmisi dan mesin menghubungkan puli-puli yang di bagian Depan, samping kanan. Nah, Ya. kalau mobil yang putaran samping ya? ya Oke. samping, yang samping ada, yang depan ada. Ya. Itu kan beda-beda, Pak. Oke. Oh, jadi kemungkinan suara bisa dari belakang itu? Bisa belakang dari mesin, bagian yang kanan itu antara puli-puli atau bagian transmisi? Ya, bagian transmisi juga bisa. Karena kalau manual itu sering kali kena bearing itu, Pak, input shaftnya itu sering kali. Itu juga bisa buat kasar Ya, suara? bisa banget, Pak, itu. Kasarnya itu kalau dikopling bilang
Kalau dilepas bunyi. Ya. Beda lagi nanti kalau di bagian puli-puli, Pak. Puli-puli kalau water pump itu juga bisa dominan bunyi. Bener. Nanti di bagian alternator bisa. Nah, itu. Dari sama power steering juga bisa. Power steering. Ya. Banyak faktor, Pak. Faktor ya. Iya. Oke. Tapi yang jelas kalau kita menjaga kualitas oli berarti kita sudah Pak. Menjaminkan bahwa mobil ini sehat. Oke. Di posisi tengah tadi ya? Ya. Ya Kalau tadi kan ada 3 ya bagiannya. Ada 3, Pak. Yang posisi tengah aman karena kita sudah rutin untuk mengganti oli. Ya. Ya ini, Pak, ke kualitas. Paling bawah ini ada di tulisan L. L itu menandakan low. Nah, yang atas ini ada kelihatan nggak ini, Pak? Ya. High ya. Ini ada titik antara titik bawah sama atas. Ini jika kalau bepergian luar kota, kita pastikan di tengah aja ya, Pak. Kira-kira pastikan kira-kira. Minimum itu. Minimum. Ini kondisi oli masih aman tapi keadaannya berkurang, Pak. Iya, betul. Karena udah nggak high. Ya, nggak high. Kalau awal penggantian kan pasti di antara high ini, Pak. Betul. Ini menandakan posisi udah pas. Ini kalau keluar kota atau kemana, amannya kita harus mencadangkan oli, Pak. Bawa oli 1 liter ya? Atau gimana? Atau mencari bengkel terdekat, Pak. Sekalian menggantian oli atau minta oli yang 1 liter buat jok itu, Pak. Kalau tadi kan ini umpamanya Mas Anang bilang setengah lah minimum ya. Ya, minimum. Apakah itu wajib ditambah? Ditambah juga bisa, Pak. Selagi itu kan selagi belum masuk waktu ya. Belum masuk waktu nggak apa-apa ya. Nah, perkiraan kalau masih 2.000 atau masih 2.500 kan kalau tinggal 1.000 mendingan diganti aja, Pak. Karena sudah mendekati. Iya. Baiknya diganti. Oke. Beda lagi kalau penggantian teratur, tapi posisi oli tetap di low atau justru malah berkurangnya. Pasti ada kerusakan atau kendala kebocoran. Ya, yang pasti itu karena oli menyusut secara cepat, itu pasti ada kebocoran. Oke. Nah, berarti suara mesin itu kasar karena belum ganti oli, itu nyata? Nyata, Pak. Nyata. Nah, yang harus juga diperhatikan adalah ketika kualitas oli itu menurun, itu kan diimbangi dengan penggantian oli. Pada saat kita ada kebocoran ya? Ada kebocoran pada mesin. Bagian mesin. Ya, pada bagian mesin. Nah, terjadilah penurunan oli. Ya kan? Level oli. Level oli terjadi penurunan. Nah, apakah kita boleh menambah atau bagaimana prosesnya? Apakah kita harus segera memperbaiki kebocoran tersebut? Kalau semisal ada kebocoran, baiknya kita telusuri dulu, Pak. Sumber kebocoran itu dari mana? Nah, karena kan sebaiknya kalau penggantian oli tidak disertai penanganan kasus itu akan terus terulang, mesti akan nyusut, Pak. Berkurang nyusut lagi gitu ya. Nambah lagi. Ya. Baiknya kita telusuri dulu nanti bagian mana yang bocor sama penanganan buat pembenahan itu, Pak. Supaya kalau penggantian oli berikutnya tidak akan terjadi pengurangan level oli. Nah, apakah oli yang berkurang tadi itu juga berpengaruh kepada kasarnya suara mesin? Sangat berpengaruh, Pak. Sangat berpengaruh. Ya, karena kalau oli yang tidak mencapai batas keamanan di mesin itu, nanti mesin jadi kinerjanya lebih ekstra, Pak. Mesin cepat panas, pelumasan tidak tercapai, menyeluruh. Nah, ini kan yang terjadi suhunya cepat naik, Pak. Dan potensi mesin semakin kasar itu semakin dekat. Makin tinggi ya? Iya, makin tinggi potensi mesin akan kasar. Ya. Gara-gara tadi oli berkurang kebocoran. Tidak terjaga kualitas olinya. Ya, ini kondisi mesin yang terdapat kebocoran di bagian depan kanan, tepatnya di bagian cover samping, cover timing. Dia sealernya udah mulai rusak, jadi ada rembesan. Ini kalau dibiarkan terus-terusan, yang jadi permasalahan ketika kita keluar kota tapi tidak
lupa mengecek level oli, nanti yang terjadi adalah kehabisan oli mesin. Baik, kan kadang kita menemukan ada kebocoran. Ya, Pak. Merasa udah nanti aja gitu loh. Cukup menambah Dilonggar. oli, cukup menambah oli. Kalau menambah oli bisa juga sih, Pak. Bisa juga. Selagi itu semisal ini ada customer ini, Pak, ada kebocoran tapi customernya mau keluar kota. Ya. Nah, karena waktu pengerjaan tidak mencapai, Ya. sementara customer buru-buru mau keluar kota, Pak. Nah, ada baiknya satu, jika mungkin sudah mendekati penggantian oli, baiknya diganti aja. Kedua, nanti kalau Pulang. yang opsi berikutnya itu adalah bawa oli buat jok ini, Pak. Oh, di Kan perjalanan kalau- ya, tambahan ya. Ya. Oke. Kan kerusakan itu belum diperbaiki. Ya, Sementara dia mau keluar kota. Oke. Nanti takutnya kalau pas perjalanan mesin itu hidup bekerja terus, akan ada kebocoran yang membuat oli itu berkurang. Oh, Jadi siap. baiknya ketika pergi itu bawa satu serep oli, Pak. Oke. Ya. Biar kalau di jalan bisa jaga-jaga. Baik. Terima kasih Mas Anang. Bisa diberikan tips buat Sobat Baik. Apedia yang berhubung dengan oli dan suara kasar pada mesin? Ya, sedikit aja, Pak, yang agak-agak mendekati. Baiknya kita melakukan penggantian oli itu di bulan yang ditentukan Oke. tertentu. Sama kilometer yang sudah tercapai, Oke. sudah mendekati mencapai. Nah, baik agar kenapa kondisi mesin tetap sehat. Satu, menjaga mesin tetap prima. Oke. Dua, menjaga kesehatan mesin itu semakin biar Lebih jangka awet. panjang lah, Pak. Iya. Lebih awet. Ya. Oke. Baik. Kemungkinan itu aja, Pak. Baik, terima kasih Mas Anang informasi yang dibagi. Mudah-mudahan Sobat Apedia bisa mengambil ilmu dari Sedikit ilmu. konten kita ini dan memberi manfaat agar kendaraan tetap lebih awet, khususnya bagaimana merawat oli dan bagaimana menghindari suara mesin jadi lebih kasar. Baik, terima kasih Sobat Apedia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.